اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa dapat berkumpul bertatap muka melalui pengajian hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kitab Fathul Bari karya ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang bagaimana kita mendapatkan keutamaan karunia Allah ketika kita mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di mana riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu wa ghashiyatuhumur rahmah illa khaffathumul malaikah." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang berkumpul dari rumah ke rumahnya Allah, yaitu mereka mengaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan bagi hamba tersebut dan Allah turunkan rahmat bagi hamba yang mengkaji ayat-ayat Allah diliputi dengan ketenangan yang Allah berikan. Maka Bapak Ibu, hal yang kita lakukan saat ini itu dikelilingi oleh malaikat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana malaikat-malaikat tersebut menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuknya itu, daripada pertemuan kita kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis-majelis kita, pengajian-pengajian kita di seluruh yang kita buat saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas terhadap kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pada subuh yang penuh berkah ini, kebetulan di Mesir masih jam 1, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Pada hari ini juga kita insya Allah akan membahas terhadap tafsir surah Al-Hasyr, yaitu ayat ke-21 sampai ke-24. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama kita sepakat bahwasanya surah Al-Hasyr ini berisi atau memuat di dalamnya 24 ayat. Sebagian para ulama juga mengatakan ada 23 ayat. Tetapi jumhur ulama atau mayoritas ulama itu berpendapat 24 ayat. Dalam Imam Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Quranil Azim, itu menyebutkan banyak sekali keutamaan daripada surah yang mulia ini, yaitu surah Al-Hasyr. Di mana misalkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Hasyr, lam yabqa syai'un minal jannati wan nari wal arsy wal kursi wal malaikat illa sallu alaihi wastaghfaru lahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr 24 ayat ini, maka tidak ada sesuatu pun, baik surga, neraka, arasy, kursi, langit, dan semua makhluk Allah, termasuk para malaikat, kecuali mereka semua mendoakan bagi orang-orang yang membaca surah Al-Hasyr. Dan bagi siapa yang membaca surah Al-Hasyr di pagi hari ataupun di malamnya, famata syahidan, kata Nabi, maka mereka meninggal dalam keadaan syahid. Ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Di riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, itu adalah di riwayat As-Sa'labi, di mana As-Sa'labi ini mengatakan, "Man qara'a surat Al-Hasyr, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian ila akhir surat Al-Hasyr famata syahidan."
Barang siapa, kata Imam Tsalabi, dan diriwayatkan dari Nabi SAW mengatakan, membaca surah Al-Hasyr, yaitu di akhirnya, lau anzalna hadzal Quran 21 sampai ke 24, kata Nabi SAW, maka pada malam itu dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Di riwayat yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, di mana riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Isa At-Turmudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bagaimana surah Al-Hasyr ini merupakan zikir pagi dan petang, di mana ada Allah perlindungan bagi hamba yang membaca akhir daripada surah Al-Hasyr ini, perlindungannya satu harian, baik di pagi hari maupun di petang hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih thalatha marratin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa qara'a thalatha ayatin min akhir surat Al-Hasyr." Barang siapa yang membuka paginya sampai sorenya, dia membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kemudian membaca empat ayat daripada surah Al-Hasyr, maka dia membacanya itu Allah Subhanahu wa taala fi aunihi. Allah memberikan perlindungan kepada hambanya. Di riwayat yang lain Allah mengatakan yusallu alaihi hatta yumsi. Allah mendoakan lewat para malaikat, mendoakannya dari pagi hari sampai ke sore hari. Maka Bapak Ibu, begitu banyak kemuliaan yang terdapat daripada surah Al-Hasyr yang akan kita bahas. Tetapi Bapak Ibu, jumhur ulama dan kebanyakan para ulama itu sepakat bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan atau kemuliaan surah Al-Hasyr ini riwayatnya riwayat dhaif. Ada juga sebagian kalau riwayat terakhir adalah hadis Hasan Gharib. Timbul pertanyaan, kebanyakan orang sekarang mengatakan bahwasanya hadis-hadis dhaif itu tidak lagi digunakan. Artinya tidak lagi la yu'mal bih, tidak bisa lagi dipakai. Maka bagaimana para ulama modern menjawabnya? Guru kami Syekh Ahmad Ma'bid Abdul Karim, salah seorang muhaddis di Al-Azhar, itu mengatakan bahwasanya al-hadithud dhaif yu'mal bihi fil fadail amal. Hadis yang lemah, hadis yang tidak dikatakan kuat secara sanad dan riwayatnya adalah hadis yang bisa dipakai dalam hal fadail amal. Apa itu fadail amal? Keutamaan-keutamaan ibadah, keutamaan-keutamaan amal. Kenapa demikian dipakai yang namanya hadis dhaif? Karena beliau mengatakan untuk mendorong manusia atau umat muslim mengerjakan amalan-amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, sekalipun pahalanya itu berbeda-beda tergantung pada niat seorang hamba tersebut. Di riwayat yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Turmuzi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada seorang hamba bagi yang membaca surah Al-Hasyr di akhirnya, ini adalah hadis Hasan Gharib. Apa hadis Hasan Gharib ini? Kalau kita lihat misalkan dalam Al-Baikuni, para ulama kita menjelaskan bahwasanya hadis Hasan Gharib kualitasnya hasan, tetapi sanad periwayatannya ada satu jalur periwayatannya dianggap gharib mutlak. Apa itu gharib mutlak? Perawinya itu tidak dianggap dan tidak dikenal siapa yang meriwayatkan riwayat tersebut. Ala kulli hal, sekali lagi, hadis dhaif atau hadis gharib tidak bisa dipakai kecuali dalam hal fadail amal. Adapun dalam hal bentuk hukum syariat atau yang berkaitan terhadap keyakinan kita atau akidah kita, maka hal tersebut itu tidak bisa dipakai. Karena keyakinan kita atau akidah kita harus dengan riwayat-riwayat yang mutawatir, banyak perawinya. Atau harus dari riwayat-riwayat yang kualitasnya sahih. Apa itu sahih? Kalau kita lihat misalkan di Al-Baikuni, ilmu hadis, mengatakan bahwa uh, itu adalah sesuatu yang diriwayatkan dengan riwayat awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Riwayatnya yang nyambung, kemudian tidak ada syad,
tidak ada cacat daripada perawi-perawinya, yang kemudian dia nyambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang masyhur atau riwayat yang terkenal. Seperti misalkan kita kenal dengan riwayatnya innamal a'malu binniyat. Itu banyak sekali yang meriwayatkan sehingga ini dianggap sebagai mutawatir. Apa itu mutawatir Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak mungkin ada satu orang itu berbohong kalau dia berjamaah. Nah, inilah riwayat yang disebut riwayat mutawatir. Makanya Al-Quran kita itu tidak mungkin ada kesalahan satupun. Ayat-ayat yang ada disepakati dalam Mushaf Utsmani itu tidak ada sama sekali ada kesalahan. Mengapa demikian? Karena riwayat-riwayat di dalam ayat-ayat tersebut itu riwayatnya mutawatir. Riwayat mutawatir apa? Seluruh sahabat sepakat. Ini ayat tempatnya di sini. Ini ayat nama surahnya ini. Ini ayat berada di sini dan semacamnya. Karena riwayatnya mutawatir. Maka dalam hal riwayat mutawatir tidak mungkin ada kesalahan atau kebohongan dalam satu orang dengan yang lain. Saya kira seperti itu yang disebut daripada mutawatir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah yang kita bahas pada subuh hari ini itu disebut surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini secara bahasa itu bermakna pengusiran, hasyrun, atau bisa bermakna pengepungan. Surah ini juga bisa bermakna surah Bani Nadir. Karena nanti hampir kebanyakan ayat-ayat daripada surah Al-Hasyr itu menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mengusir kaum Yahudi, yaitu Bani Nadir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah Al-Munawwarah karena kepengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir terhadap Nabi SAW. Bani Nadir ini Bapak Ibu, itu merupakan salah satu suku atau klan dalam Yahudi itu terbesar di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada 3 yang ada suku Yahudi di Madinah. Pertama adalah suku Qainuqa, yang kedua adalah suku Nadir, yang ketiga adalah Quraidah. 3 suku ini adalah suku-suku terbesar yang mereka notabene-nya itu memiliki benteng-benteng pertahanan di kota Madinah. Ada suku-suku yang lain juga datang ke kota Madinah dan membuat suku-suku kecil, tapi suku besar ini yang 3 yang kita sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, mengapa orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah, sedangkan asalnya berada di Israel atau berada di bagian atas negeri Arab, tidak berada di bagian bawah negeri Arab. Maka para ulama kita misalkan seperti Imam Turmuzi atau dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala itu mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah sebenarnya untuk membuktikan ucapan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang kaum datang dari Arab dan Allah akan mengutus di akhir zaman seorang nabi yaitu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tertera dalam kitab Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu datang ke kota Madinah untuk menunggu-nunggu kejadian atau kelahiran sosok Nabi yang agung yaitu Nabi Muhammad. Tetapi keturunan-keturunannya yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad justru mengingkari atau berbeda pendapat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, asbab turunnya surah Al-Hasyr ini disebutkan dalam kitab Al-Asas Fit Tafsir, di mana dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau memiliki cita-cita dan beliau memiliki himmah untuk mempersatukan seluruh penduduk kota Madinah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat itu setiap orang Arab yang ada di kota Mekah atau di kota Madinah itu hidup berdampingan dengan satu suku dengan suku yang lain. Artinya mereka memiliki sifat ta'assub al-qabilah atau fanatisme kesukuan pada saat itu. Dan sampai sekarang juga masih ada. Nah, orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu mereka seringkali terjadi konflik satu kelompok kabilah dengan kabilah yang lain. Sehingga Nabi SAW dengan himmahnya, dengan kepintarannya ingin menyatukan masyarakat Madinah. Akhirnya Bapak Ibu, diwujudkanlah persatuan yang dibuat oleh Nabi SAW yang kita kenal dengan Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah.
di mana Nabi SAW mengatakan dalam piagam Madinah tersebut, "Hada kitabun min Muhammadin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min al-Madinah wa ahlu Yathrib wa lahiqa ma'ahum wa man tabi'ahum wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Innahum ummatun wahidah min dunin nas." Kata Nabi SAW dalam dokumen tersebut, potongannya adalah, inilah ketetapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang diutus Allah, yaitu apa? Kelompok orang beriman, orang Muslim yang ada di Quraisy, yang ada di Mekah, datang ke kota Madinah. Dan kelompok yang ada di Madinah, orang Muslim, yaitu Ansar, dan penduduk Yathrib, dan mengikuti mereka dan berjihad mereka, ikut hidup bersama mereka. Kata Nabi SAW dalam piagam Madinah, innahum ummatun wahidah. Sesungguhnya mereka ini adalah satu kesatuan, satu umat yang sama, bersaudara, min dunin nas. Tidak boleh terpisah-pisah daripada manusia yang lainnya. Ini kesepakatan yang Nabi SAW buat. Dan pada saat itu, Bani Nadir yang merupakan Bani daripada Yahudi, termasuk golongan yang menandatangani piagam Madinah yang dibuat Nabi. Kemudian Bapak Ibu, mereka berjanji untuk tidak bersekutu melawan kaum muslimin, baik yang ada di kota Madinah ataupun yang ada di kota Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetapi akhirnya ada seorang tokoh besar dari Bani Nadir yang bernama Ka'ab al-Ashraf datang ke Mekah berkhianat, kemudian meminta kafir Quraisy bekerja sama untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerangi kaum muslimin. Pengkhianatan ini Bapak Ibu, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengetahui hal tersebut. Yang dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, mendapatkan informasi langsung daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nabi SAW diberitakan atau diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwasanya akan datang nanti Bani Nadir untuk memerangi engkau Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi SAW melalui wahyu yang dia ketahui, sikap Nabi SAW pada saat itu diam selama 10 hari di rumahnya. Lantas kemudian apa yang beliau lakukan? Membiarkan Bani Nadir untuk keluar tanpa ada paksaan perang, tanpa ada pengusiran, dan tanpa ada pembunuhan. Jadi disinilah bentuk kasih sayang Nabi SAW bagi siapa saja yang melanggar terhadap piagam Madinah, yaitu adalah orang yang saling membunuh dengan satu yang lain padahal mereka satu umat, maka dia harus dikeluarkan atau diusir dari kota Madinah. Dan ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yus'auna fil ardi fasada. Orang-orang yang membuat kerusakan di tanah mereka, yuqattalu harus dibunuh, au yusallabu harus disalib, au tuqatta aydihim atau dipotong tangannya. Inilah ayat Al-Qur'an mengatakan hal tersebut. Maka pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir maka harus dikeluar daripada kota Madinah sesuai dengan kesepakatan yang mereka tanda tangani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat itu, Bani Nadir merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan merupakan bentuk menjagaan diri daripada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Karena pada saat itu di kota Madinah, dinillahi afwaja. Agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam, banyak sekali kaum-kaum musyrikin masuk ke dalam agama Allah. Akhirnya Bani Nadir meminta bantuan daripada kafir Quraisy. Tetapi hal tersebut itu merupakan bentuk daripada pengkhianatan yang Nabi SAW akhirnya memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung, menyerang benteng-benteng yang ada di kota Madinah milik suku Yahudi, yaitu Bani Nadir. Sekalipun nanti Bapak Ibu, pengepungan yang terjadi tidak ada sama sekali peperangan atau tidak sampai menimbulkan kaum-kaum ya manusia-manusia yang luka. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kaum muslimin ketika dikepung Bani Nadir itu menghancurkan rumah-rumah mereka, membakar rumah-rumah mereka. Kemudian Bani Nadir harus meninggalkan dengan syarat membawa barang sekedar sepikul yang bisa dibawa oleh hewan atau unta. Seperti itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi? Perobohan rumah, pembakaran rumah di kota Madinah,
yaitu Bani Nadir, adalah bentuk konsekuensi yang ditetapkan daripada piagam Madinah. Bahwasanya apa yang mereka lakukan, kalau dia berkhianat maka dia harus keluar. Tetapi apa yang mereka lakukan Bani Nadir itu tidak keluar daripada kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW memberikan efisiensi dengan cara menghancurkan rumah mereka. Akhirnya mereka pun keluar daripada kota Madinah. Kemudian berpindah di sebagian riwayat mengatakan di Khaybar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah runtutan daripada sebab turunnya ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr, bahwasanya surah Al-Hasyr menceritakan terhadap pengkhianatan oleh Bani Nadir. Sebelum kita masuk kepada surah Al-Hasyr, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya itu menyebutkan kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpang, dan mereka yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman kepadanya untuk bertakwa dan menuju persiapan kepada hari kiamat. Akhirnya Bapak Ibu ke ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kaum beriman memiliki pembimbing yang agung, hudal linnas, petunjuk bagi mereka, imam petunjuk, cahaya yang menerangi kehidupan orang-orang muslimin, yaitu adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, maka kalian akan menemukan dan melihatnya. Gunung tersebut itu tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah Ta'ala. Watilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seperti inilah perumpamaan yang Allah buat untuk manusia itu berpikir akan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat ke-21 ini, itu menjelaskan bahwa Al-Quran, Bapak Ibu, adalah kitab sucinya Allah yang membuat hati kita ini tunduk kepadanya. Di mana membuat dada kita ini menjadi tenang dan lapang. Sehingga ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, jiwa kita pun bergetar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah di dalamnya terdapat janji-janji Allah, terdapat ancaman Allah, terdapat kabar gembira dan peringatan, terdapat hukum dan ketetapan yang Allah buat untuk kita. Bahkan Bapak Ibu, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal dan kemampuan kepada sebuah gunung, maka gunung pun akan tunduk, gunung pun akan merenungkan ayat-ayat Allah, kalam-kalamnya, dan gunung pun akan hancur karena tidak tahan dengan apa yang dia dapati, yaitu adalah Al-Quran Al-Karim. Karena ketakutan daripada apa? Ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kita umat manusia? Bagaimana dengan kita orang yang beriman kepada Allah? Kita memiliki akal, kita memiliki jiwa, yang dimana kita mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, memahami perintah Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang hati kita justru menjadi keras, kadang hati kita justru menjadi tidak lembut, menjadi tidak lapang dan semacamnya. Maka kadang juga mata kita tidak basah, tidak menangis terhadap ayat-ayat Allah. Dan juga kadang jiwa kita tidak bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Bapak Ibu, mendengar ayat-ayat Allah, kemudian bergetar jiwanya, seakan-akan ingin menangis di hadapan Allah, itu merupakan tanda orang beriman di hadapannya. Dan ini sesuai dengan dalam surah Al-Anfal dalam ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, mereka itu bergetar hatinya. Mereka itu seakan haibah kepada Al-Quran. Kemudian tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, menambah keimanan mereka, menambah dia punya iman, seakan-akan imannya tidak lagi kurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal kepadanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan Al-Quran, idza quri Al-Quran fastami'u lah. Kita harus beradab terhadap Al-Quran. Wa idza quri Al-Quran, ketika dibacakan kalian Al-Quran, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, hendaklah kita ini untuk tidak berbicara, diam sejenak. La'allakum turhamun. Ketika kita diam, beradab di hadapan Al-Quran, maka kita mendapatkan rahmat yang Allah berikan melalui malaikatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-21 ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam hal masalah Al-Qur'an kita harus memiliki loyalitas dengan adab terhadapnya. Yang artinya Bapak Ibu, kitab yang Allah turunkan bukan sekedar bualan, kitab yang Allah turunkan bukan sekedar omong kosong, apalagi buatannya Nabi Muhammad. Tetapi kitab yang Allah turunkan itu merupakan kalamnya Allah Ta'ala. Yang artinya Bapak Ibu, membaca dan mentadabburi ayat Al-Quran adalah kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, dan ini diriwayatkan dalam hadis yang mutawatir, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya dibangunkan, yaitu adalah mimbar yang baru, yang kalau kita misalkan kita ke Museum Kota Mekah itu kita melihat mimbarnya Nabi Muhammad dari kayu pelepah kurma. Sebelumnya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah di hari Jumat itu Nabi hanya bersandar di pohon kurma itu, belum dibuatkan mimbar. Nah, pada saat itu terjadilah dipindahkan pohon tersebut, kemudian dibuat untuk menjadi mimbar. Maka pohon yang Nabi SAW itu bersandar, itu ketika Nabi melewatinya, pohon tersebut itu menangis, merintih, suaranya seperti tangisan anak kecil yang kemudian ditenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa ditinggalkan, dan selama ini pohon tersebut itu merasa selalu mendengarkan zikir kepada Allah dan wahyu dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan di riwayatnya wahanna ilaihil jid'u, seakan-akan bergetar itu yang namanya batang pohon kurma itu karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka hadirin sekalian, Allah Ta'ala memberikan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, didengarkan oleh kainatnya, didengarkan oleh makhluknya, kemudian menangis karena berpisah dengan ayat-ayat Allah. Maka bagaimana dengan umat manusia? Kita semua ini, hati kita ini ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka hadirin sekalian, Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, yaitu adalah Al-Quran. Yang dimana Al-Quran ini Bapak Ibu pedoman kita untuk mendapatkan petunjuk cahaya dari dunia menuju kepada akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu merupakan pedoman bagi mereka yang memiliki iman, terlebih lagi mereka yang memiliki akal. Oleh karena itu, ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, wa tilkal amthalu linnasi wa tilkal amthal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkaru. Agar mereka itu berpikir. Dari sini Bapak Ibu, Al-Quran memberikan isyarat kepada kita, mendorong kita untuk menggunakan akal kita, untuk berpikir, untuk menggunakan kecerdasan kita, memahami ayat-ayat Allah. Karena Bapak Ibu, dalam hal memahami ayat-ayat Allah, itu tidak cukup dengan daripada iman. Tetapi memahami ayat Allah itu membutuhkan yang namanya akal, sehingga akal tersebut mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan yang mereka tahu. Untuk itu Bapak Ibu,
hendaknya Bapak Ibu dalam hal membaca ayat Al-Quran itu perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya pengetahuan, perlu yang namanya rasional. Dan Al-Quran banyak sekali menganjurkan kepada kita untuk kita ini berpikir rasional, untuk kita ini berpikir secara akal. Yang dimana Bapak Ibu, Al-Quran seakan-akan mengedepankan yang namanya rasional, baru setelah itu iman. Tetapi, tetapi dalam akidah kita menyamakan, karena akal yang sahih atau akal yang selamat tidak mungkin ta'arud atau tanakut kontradiktif terhadap ayat-ayat yang sharih atau ayat-ayat yang jelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena keduanya adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak sekali ayat Al-Qur'an itu selalu mengatakan kul hatu burhanakum. Ayo berikan dalil kalian. Kalau kalian mengatakan apa yang kalian sembah itu benar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang teori rasional, lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain daripada Allah, maka pasti akan terjadi kerusakan di antara keduanya. Ini secara rasional Al-Quran memberikan ayat tersebut. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menggunakan pendekatan secara kita berakal. Maka siapapun Bapak Ibu yang mempelajari Al-Quran harus mempelajari yang namanya tafsirnya, harus mempelajari yang namanya asbabul nuzulnya, harus mempelajari namanya kaidah fit tafsir, harus mempelajari namanya metode-metode tafsir. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahwasanya apa yang kalian lakukan memang merupakan sesuatu kemuliaan. Tetapi Bapak Ibu, penghafal Al-Quran atau menghafal 30 juz itu lantas tidak menjadikan dirinya menjadi ahli terhadap Al-Quran. Hafalan itu merupakan awalan saja. Hafalan itu merupakan bidayah untuk menjadi ahli terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya selalu mewasiatkan atau memberikan pesan kepada anak-anak penghafal Quran. Apa yang kalian lakukan itu masih awal daripada jalan kita menuju ahli Quran. Baru setelah itu kalian hafal 30 juz, minimal kalian bisa membaca qiraah Asyra. Setelah qiraah Asyra kalian tahu tafsir, kalian tahu asbabun nuzul, nasikh mansukh, mutlak muqayyad, am khos. Itu semua ada dalam kaidah-kaidah dalam tafsir. Yang mungkin kebanyakan penghafal Al-Quran di zaman sekarang itu banyak mereka yang tidak mengetahui terhadap nasikh mansukh. Nasikh terbagi apa makna daripada nasikh mansukh dalam ayat. Mereka tidak tahu daripada hal tersebut. Maka Bapak Ibu, ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Menghafal Al-Quran itu merupakan sesuatu yang agung, tetapi melanjutkan terhadap teori-teori ayat Al-Quran adalah sesuatu yang lebih agung, agar kita terhindar daripada kesalahan berpikir memahami makna ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sejarah, yang membunuh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu adalah Ibn Muljam. Ibn Muljam ini Bapak Ibu, sosok penghafal Quran, ibadahnya kuat, tahajudnya kuat, duhanya kuat. Tetapi dia tidak punya keilmuan. Dia tidak memahami makna ayat yang sebenarnya. Yang akhirnya ia membaca ayat Allah tanpa memahami konteks ayat Al-Quran itu sendiri. Maka Bapak Ibu, inilah bahayanya jikalau ibadah tidak ditopang dengan daripada ilmu pengetahuan. Maka kita harus belajar. Tetap kita harus semangat untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Agar apa? Kita tidak salah memahami ayat-ayat Allah sehingga kita berbuat sebuah kesalahan yang begitu besar mengatasnamakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki anak yang menghafal Al-Quran, maka hendaknya dia harus belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar gramatikal Arab, mempelajari keindahan bahasa Al-Quran. Setelah itu tahu tentang asbabun nuzul, setelah itu tahu tentang kaidah dalam tafsir, minimal mempelajari Al-Itqan fi Ulumil Quran atau Al-Burhan fi Ulumil Quran karangannya Imam Zarkashi dan semacamnya. Agar apa Bapak Ibu? Kita tidak salah memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat bahaya. Karena banyak sekali hukum-hukum dalam Al-Quran, kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzulnya, bisa kita menyalahpahami.
Dan makanya kenapa Bapak Ibu, sebagian orang menganggap Al-Quran merupakan kitab radikalisme. Karena mungkin kebanyakan orang menyalahpahami tentang makna jihad yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga untuk memperbaiki kesalahan tersebut harus memahami konteks kenapa Allah mengatakan waqtuluhum, bunuh orang-orang kafir. Atau misalkan wajahidu fillahi, berjihadlah di jalan Allah. Atau misalkan Allah mengatakan innamal musyrikuna najas, orang-orang musyrik najis. Kalau najis harus dibunuh. Ini memaknai makna yang salah. Maka kita harus tahu terhadap konteks kenapa Allah menurunkan ayat tersebut melalui asbabun nuzul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini berbicara tentang Al-Qur'an, maka mempelajari Al-Qur'an Bapak Ibu adalah perjalanan yang begitu panjang, tidak begitu singkat, yaitu adalah berlangsung daripada minal mahdi ilal lahdi, yang daripada ayunan kemudian sampai ke liang lahat. Artinya kita belajar ini Bapak Ibu terhadap ayat-ayat Allah tidak ada batasan umur untuk terus belajar. Tidak ada waktu yang singkat orang bisa menjadi ahli dalam Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu menceritakan bahwasanya ada seorang sahabat, yaitu Ibnu Umar, membutuhkan waktu bertahun-tahun, sebagian riwayat mengatakan 8 tahun, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan menghafalkannya. Ini sangat sesuatu yang begitu besar. Seorang sahabat saja yang imannya begitu besar, imannya begitu kuat, yang tidak perlu lagi kita pertanyakan imannya, mereka mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah dengan waktu begitu lama. Apalagi kita ini. Imannya kita ini adalah suatu yang iman yang lemah. Maka hendaknya mempelajari Al-Quran itu harus dengan waktu yang begitu lama. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, bagaimana cara kita untuk tetap kita istiqamah terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam mempelajarinya? Selalu saya tekankan bahwasannya harus ada tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Yaitu adalah memperbaharui niat setiap hari. Apa yang saya lakukan untuk mengaji ayat-ayat Allah merupakan hasil yang saya mau dapatkan ketika di akhirat. Apa yang saya lakukan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dengan tujuan kebaikan, pahala, mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran memerintahkan hal tersebut. Allah berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu karena hendak mempercepat membacanya dengan begitu cepat. Pelan-pelan kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ustadz, begitu lama kita mempelajari Al-Quran. Betul, tetapi semakin lama kita dekat dengan Al-Quran, semakin ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, refreshing hati yang kita buat adalah mengkaji ayat Allah atau mengaji, mempelajari bacaan-bacaan atau tahsin yang dibuat oleh notaris muslim. Ini adalah sesuatu yang bagus. Sehingga Bapak Ibu, hal tersebut itu merefreshing kembali hati kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri, kita sebagai seorang muslim, itu kita harus bangga. Karena Allah menganugerahkan kalamnya untuk menjadi petunjuk dan kita terhindar daripada kesesatan. Dalam keterbatasan akal Bapak Ibu, akal ini tidak akan mampu mengetahui kebaikan dan keburukan secara detail. Kita tidak tahu bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Kita tahu Tuhan ada secara akal. Tetapi proses kita menyembah Tuhan bagaimana? Maka datanglah wahyu. Wahyu yang menjelaskan mana ayat, mana kebaikan, mana keburukan, dan dijelaskan secara detail. Maka inilah kebaikannya kita mengkaji ayat Al-Quran dan mentadabburinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira saya bisa memberikan kesimpulan. Syekh Usama Said Al-Azhari, guru kami, sekarang menjabat Menteri Wakaf Republik Mesir. Nah, beliau ini seorang ulama muda yang dikatakan oleh para ulama ilmunya lebih tua daripada umurnya. Karena beliau masih muda, tapi beliau seorang ahli hadis. Dan beliau mutafannin. Beliau banyak sekali membuat buku-buku tentang politik. Beliau membuat tentang tafsir, tentang hadis dan semacamnya. Bahkan beliau tuh selalu bilang, saya datang ke Indonesia itu mempelajari ayat, mempelajari hadis. Saya datang di Indonesia untuk mencari riwayat-riwayat sanad ulama-ulama Nusantara. Dan di dalam kitabnya Buldaniyat, saya punya bukunya, itu banyak sekali riwayat-riwayatnya beliau dapatkan daripada ulama-ulama di Indonesia, khususnya di kota Betawi dan di Pulau Jawa. Maka Bapak Ibu, Syekh Usama Said Al-Azhari, guru kami,
itu mengatakan Al-Qur'anu huwa dusturul huda nibrasunal asmal munirul musyriku ilmu tabi'ati wal hayati wa hikmatil ijadi min ayatihi tatadaffaku fihi qada lihalli kulli qadiyatin an ahliha ahlul fatanati akhfaru. Kata Syekh Usama, inilah Al-Quran, dusturul huda, konstitusi petunjuk, nibrosunal asmal munirul musyriku, pelita yang paling tenang, pelita yang paling bercahaya bagi manusia. Di dalamnya ada ilmu tentang alam, ada ilmu tentang kehidupan, dan ada hikmah terhadap penciptaan kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fihi qada lihalli kulli qadiyatin. Al-Quran Bapak Ibu itu banyak menjawab persoalan dan mampu menyelesaikan sekalipun orang ahlinya, orang-orang pintar tidak menemukan solusinya. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, membaca Al-Quran memberikan solusi kehidupan kita ketika kita terjadi problema dalam hidup, ketika kita terjadi masalah dalam kehidupan kita, maka kita harus rujuk kepada Al-Quran. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Dari kalam ini pun, rujuknya kita kepada Al-Quran dengan membacanya, membuat kita semakin tenang, membuat pikiran kita jernih, dan langkah kita menjadi jelas. Sebab apa? Kita mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, guru kami Syekh Ali Jum'ah juga mengatakan, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. La tatrukil Quran. La tukhallil Quran wahdah. Jangan kau biarkan Al-Quran. Jangan kau pernah tinggalkan Al-Quran. Karena Bapak Ibu, dalam setiap kesulitan, kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Allah memberikan bimbingannya melalui kalam-kalamnya. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, membaca Al-Quran itu banyak sekali keagungannya, banyak sekali keutamaannya. Pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala. Yang kedua adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Itqan, dalam kitab At-Tibyan, fi adabi hamalatil Quran, Al-Imam Nawawi itu meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barrarah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mempelajari ayat Al-Quran, mengikuti tahsin ayat Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memberikan hadiah kepada seorang hamba yang mempelajari Al-Quran tersebut, yaitu adalah malaikat yang taat kepadanya. Maka Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu pernah merasa, kalau dekat dengan Al-Quran seakan-akan hidup kita ini terarah, itu karena Allah berikan malaikat kepada kita. Memberikan petunjuk kepada kita. Membimbing kita kepada arah yang benar. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Di riwayat yang lain juga bahwasanya Al-Quran menjadi penolong kita di hari kiamat nanti, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Maka jangan kita meninggalkan Al-Quran. Tetap kita semangat, tetap kita memperbarui niat kita, tetap kita memperbaiki bacaan kita. Sebab bacaan kita mutlak kita orang ajam belum tentu benar 100%. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kalaulah kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata mendapatkan dua kebaikan, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik, dengan mulus, dengan bacaan tajwid yang benar dan sahih, itu mendapatkan 10 pahala, maka ahsannya kita mengikuti tahsin yang bagus, kita mempelajari tajwid yang bagus. Tujuannya apa? Kita mendapatkan 10 kebaikan dibanding kita terbata-bata membaca ayat-ayat Allah hanya mendapatkan 2 kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu berpesan juga kepada teman-teman penghafal Al-Quran waktu saya di Sukabumi, saya bilang bahwasanya orang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang mencari mutiara dalam laut. Ada orang Bapak Ibu turun dari perahu, turun ke bawah, melihat ke dalaman laut, tidak jadi ngambil mutiara.
takut karena kedalaman laut, kembali lagi ke sampannya. Ada orang turun lagi ke dalaman laut, sampai di pertengahan, menyerah, naik lagi ke atas. Ada orang yang mau turun lagi, cari mutiara di dalam laut, sampai ke bawah, kemudian mendapatkan mutiara tersebut. Itulah orang-orang yang sabar bagi orang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang yang menghafal Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas terhadap ayat-ayat Allah, bahwasanya Al-Quran Allah turunkan kepada manusia, kalaulah diturunkan kepada gunung itu takut sampai hancur, maka bagaimana dengan manusia yang memiliki akal? Maka hendaknya Al-Quran itu menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Selalu kita harus tekankan kepada diri kita bahwasanya harus ada setiap satu surah atau satu ayat yang kita baca minimal sehari, atau ada wirid yang kita lakukan yang kita baca dalam sehari. Tujuannya apa? Bahwasanya nanti ayat-ayat tersebut akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bahwasanya hamba tersebut senang dengan saya dan saya juga senang dengannya. Ini adalah tahadu wa tahabu, saling mencintai ayat dengan orang yang membacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim." Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala menyebutkan di ayat kedua, wallahu alladzi la ilaha illa, dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui hal gaib dan yang maha mengetahui terhadap hal-hal yang syahid. War-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih. Dialah Allah yang maha penyayang. Dari ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan mengenalkan dirinya kepada kita dengan cara yang paling mulia, dengan cara yang paling agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kalimatnya dengan kalimat tauhid. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bahwasanya mengisyaratkan kepada kita, hati kita tidak mengingat kecuali Allah. Tempat kita tidak bersandar kecuali Allah. Dan kita kembali, tidak kembali kepada yang lain, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para ulama kita, kalau kita melihat dalam kitab tafsirnya Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur, dalam At-Tahrir wa Tanwir, Allah itu adalah alamun liwajibil wujud, sebuah nama yang wajib ada kepada Tuhan yang al-mustahiq kuli ibadati, yang harus disembah. Itulah Allah. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa Allah itu memiliki padanan kata atau serapan dari katanya, yaitu dari kata ilah. Kemudian dimakrifahkan kata para ulama, ditambahkan alif lam dari kata ilah menjadi Allah. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki serapan. Pendapat kedua mengatakan Allah memiliki masyrub. Allah memiliki serapan, kalimatnya, katanya. Sehingga kata ilah secara bahasa itu bermakna adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang kuasa, sesuatu yang maha besar. Itu maknanya adalah ilah. Tetapi karena sesuatu yang maha besar ini dimaknai adalah Tuhan. Maka tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Huwa. Wa huwa Allahu ta'ala. Kata huwa Bapak Ibu, kata para ulama, dan ini ulama tafsir mengatakan, mengapa Allah selalu menggunakan kata domir, kata ganti yang jauh.
Sedangkan Allah itu dekat. Ini bentuk adalah sosok bita'zimi, sosok pengagungan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahad. Para ulama kita mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui terhadap hal-hal gaib. Apa hal-hal gaib ini? Adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia, atau yang belum terjadi terhadap manusia yang bisa dilihat secara mata manusia. Sedangkan asyhada menurut para ulama adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tampak yang mungkin disaksikan manusia dan dirasakan oleh manusia. Allah sudah tahu hal tersebut. Ada juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tafsir yang mengatakan bahwasanya al-ghaib ini adalah urusan dunia, sedangkan asyhada adalah urusan urusan dunia, sedangkan al-ghaib adalah urusan akhirat. Karena akhirat adalah sesuatu yang belum dijangkau terhadap kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada juga yang memaknai kata al-ghaib adalah sesuatu lam yakun mawjudan wujudahu. Sesuatu yang belum ada keberadaannya. Sedangkan asyhada adalah sesuatu yang sudah ada yang Allah tetapkan dalam ilmunya. Maka Bapak Ibu, ilmunya Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Semua berada dalam ilmu Allah. Semua berada dalam naungan Allah, yang dimana tidak ada samar terhadapnya dan tidak ada yang luput daripada pengawasan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perhatikan Bapak Ibu di ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kata al-ghaib, baru setelah itu asyhada. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika ditanya, kenapa Allah mendahulukan kata al-ghaib? Setelah itu baru asyhada. Kenapa bukan asyhada dulu baru al-ghaib? Karena asyhada sesuatu yang kita sudah lihat. Sedangkan al-ghaib belum kita lihat. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwasanya ini menunjukkan pengetahuan Allah Ta'ala terhadap hal-hal yang gaib yang lebih sempurna, lebih tinggi, dan lebih mendalam daripada pengetahuan manusia. Makanya Allah mendahulukan kata al-ghaib baru asyhada. Sehingga kata asyhada Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang jelas di mata kita. Tetapi Allah Ta'ala sejak sebelum ada yang tampak di mata manusia, Allah sudah tahu bahwa nanti fulan akan melihat hal tersebut. Inilah yang disebut hal-hal yang gaib. Kalau kita merujuk dalam tafsir yang lain Bapak Ibu, Al-Imam Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani tafsirnya itu mengatakan bahwasanya ketika Allah menyebut dirinya wa alimul ghaibi wasyahada, maknanya bukan hanya sekedar mengetahui hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi pengetahuan Allah terhadap yang gaib mencakup segala semua yang gaib. Artinya Bapak Ibu, sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang belum ada, dan sesuatu yang mustahil ada atau tidak mungkin terjadi sekalipun, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk belum mengetahui hal tersebut. Makhluk hanya mengetahui ada atau tidak adanya sesuatu perkara tersebut. Ada juga Bapak Ibu, ulama kita mengatakan bahwasanya kata gaib ini adalah sesuatu yang dimaknai hanya makhluk tertentu. Seperti malaikat, jin, syaitan, iblis. Itu Allah tahu. Dan manusia tidak bisa mengetahuinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, kenapa Allah menyebut kata gaib, baru setelah itu asyhada? Sedangkan seharusnya Allah itu sudah kalau menyebut kata gaib mewakili terhadap asyhada. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata gaib, harusnya tidak perlu lagi menggunakan kata asyhada. Maka Bapak Ibu, para ulama kita menjawab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bahwasanya tidak ada yang kecil maupun yang besar melainkan semuanya dicatat dan dihitung oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Jika yang kecil saja dihitung, apalagi sesuatu yang nampak. Jika gaib saja
Allah kuasai, maka apalagi yang sesuatu yang terang benderang yang dilihat oleh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadat huwar rahmanur rahim. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Allah memperkenalkan dirinya, hakikatnya Allah ingin membimbing hambanya agar tidak menggantungkan hati kepada selain daripada Allah, agar tidak menggantungkan hati kepada makhluk. Sebab makhluk ini Bapak Ibu hanya melihat apa yang tampak, sedangkan Allah melihat semua jalan cerita. Allah mengetahui wal awwal wal akhir. Allah mengetahui hal yang awal. Allah yang mengetahui hal yang akhir. Makhluk hanya mengetahui apa yang mereka hasil tajrubahnya, hasil proses mereka berpikir. Tetapi Allah tanpa yang namanya berpikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illahu, hendaknya kita bersandar kepada sosok zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang ilmunya meliputi langit, bumi, rahasia dan sesuatu yang tampak. Hadirin dimuliakan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di akhir surah Al-Hasyr ini, yaitu menyebut satu persatu asma-Nya. Yang disebut nanti adalah Asmaul Husna. Tujuannya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengenalkan dirinya bahwasanya siapa yang kalian sembah adalah zat yang Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min sampai ke akhir ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah amma yusyrikun." Para ulama kita mengatakan di ayat ke selanjutnya kata Al-Malik itu adalah Allah memiliki penguasaan yang hakiki, yang segala kerajaannya berada dalam kekuasaannya, berada dalam kudrahnya, berada dalam kekuatannya Allah Ta'ala. Baik yang lahir, baik secara batin, baik yang ada di dunia, maupun yang ada di akhirat. Itulah kata Al-Malik. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli, "Ya ibna Adam, la takhafanna min di sultan madama sultani baqiya." Jangan pernah takut terhadap kekuasaanku, kata Allah. Karena kekuasaanku sesungguhnya akan terus ada. Wa sultani la yanfadu abada. Kesultananku, kerajaanku, kekuasaanku tidak akan pernah habis, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang Al-Malik. Selanjutnya, wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Maliku Al-Quddus. Al-Quddus ini Bapak Ibu, itu adalah zat yang maha suci, yang jauh dari segalanya kekurangan, aib, cacat, baik secara zat, perbuatan maupun sifatnya. Itulah Al-Quddus. Kalau kita lihat Bapak Ibu, keindahan bahasa Arab, kata Al-Quddus, itu tidak boleh kita nisbatkan kepada manusia. Tidak boleh kita sandarkan kepada manusia. Karena sesempurna-sempurnanya manusia, tetap ada aib, tetap ada kekurangan yang mereka miliki. Tapi sayangnya, dalam hal masalah kaidah-kaidah bahasa Arab ini, ada sebagian agama menyandingkan kata Al-Qudus kepada makhluk Allah. Misalkan penyebutan Ruhul Kudus, atau penyebutan Al-Qadis, Baba, ila akhiri. Nah, ini menunjukkan tidak boleh penisbatan kata Al-Qudus itu kepada makhluk Allah. Nah, penisbatannya harus kembali kepada kata Allah Ta'ala. Karena harus memiliki sosok zat yang harus sempurna. Kemudian Allah menyebutkan kata As-Salam. Nah, di dalam tafsir Al-Maraghi, karangan Syekhul Azhar Mustafa Al-Maraghi, ada dua makna daripada As-Salam ini Bapak Ibu. Pertama adalah As-Salam, yaitu maha menyelamati. Artinya adalah maha yang membersihkan segala cacat dan kekurangan. Itulah yang disebut As-Salam. Ada juga makna keduanya adalah As-Salam adalah zat yang memberikan keselamatan.
Zat yang dimana memberikan kesempurnaan, memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Itulah kata Assalam. Selanjutnya Allah mengatakan Al-Mu'min. Al-Mu'min ini apa? Para ulama juga menyebutkan dalam tafsir Al-Maraghi, makna pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rasa aman kepada wali-walinya daripada azabnya itu sendiri. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Yaitu ketahuilah bahwasanya dengan wali-walinya Allah tidak akan mungkin pernah takut dan tidak akan pernah sedih terhadap azabnya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat al-mu'min, memberikan rasa aman kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min ini secara bahasa dari kata amana yu'aminu, sehingga kata mukmin. Nah, dari sini Bapak Ibu, itu bermakna adalah memberikan kedamaian atau memberikan keamanan kalau kita lihat dari segi bahasa. Al-mu'min juga bisa bermakna Bapak Ibu, yaitu adalah Allah adalah maha membenarkan sesuatu. Artinya Bapak Ibu, Allah membenarkan mukjizat Nabi Muhammad. Allah membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersaksi kepada seluruh para nabi bahwasanya seluruh umatnya akan dikumpulkan di pada mahsyar di bawah panji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, asmanya Allah yaitu adalah Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Yaitu adalah maha menyaksikan. Yang artinya tidak ada sesuatu apapun tersembunyi dari sifat Allah, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang daripada Al-Muhaimin ini Bapak Ibu. Ada yang bermakna Muhaimin itu adalah mengawasi atau menjaga. Ada juga yang bermakna bahwasanya Muhaimin ini adalah yang melihat secara kasat mata, tetapi kesimpulannya Bapak Ibu, Al-Muhaimin adalah Allah mengawasi seluruh makhluknya, baik itu gerakannya, baik itu bisikannya, baik itu rahasianya, lintasan hatinya, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun, baik secara zahir dan batin. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di paling akhir surah Al-Hasyr ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu menyebutkan nama Allah Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yang artinya setiap nama membawa makna kekuasaan, kemuliaan, dan keperkasaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, tiga nama ini, itu nuansanya, maknanya, secara aslinya itu berbeda-beda. Tapi ini menunjukkan tiga ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah mengatakan Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Maka para ulama mengatakan adalah Al-Aziz adalah zat yang tidak ada tandingannya. Artinya tidak ada satupun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga yang kedua bisa bermakna Al-Aziz adalah zat yang mampu mengalahkan. Atau makna ketiga adalah zat yang maha perkasa. Yang kedua adalah Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Jabbar. Nama ini punya beberapa makna Bapak Ibu. Kalau kita melihat merujuk daripada kitab-kitab tafsir seperti tafsirnya Imam Alusi, tafsirnya Imam Tahir bin Ashur, atau tafsirnya Al-Imam Al-Maraghi, itu banyak sekali memaknai kata Al-Jabbar ini. Tujuannya apa? Jangan sampai kita menyalahpahami makna daripada Al-Jabbar. Karena Bapak Ibu, tiga nama ini kalau diberikan atau disandarkan kepada manusia, itu maknanya hina. Kalau tiga ini disandarkan kepada makhluk, itu maknanya sangat buruk. Al-Jabbar itu maknanya adalah yang menguasai atau yang menindas. Itu Al-Jabbar. Maka untuk menyalahpahami makna tersebut, para ulama itu banyak sekali berbeda pendapat terhadap kalimat Al-Jabbar. Ada juga yang memaknai Bapak Ibu. Al-Jabbar ini adalah menguatkan yang lemah, mencukupi yang kurang. Itu Al-Jabbar. Atau Jabbar ini adalah zat yang memperbaiki luka hati hambanya. Itu Al-Jabbar. Sekalipun secara bahasa Al-Jabbar itu adalah suatu zat yang
menindas manusia yang lain, menindas makhluk yang lain. Itu namanya Al-Jabbar. Tetapi kalau untuk Allah, itu justru menjadi keutamaan atau kemuliaan bagi zatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jabbar itu adalah zat yang memaksa dan menguasai. Itulah dari kata Jabar. Makanya ada kelompok Islam disebut Jabariyah. Karena Jabariyah ini terkenal orang yang menindas orang lain kalau tidak sepemahaman dengannya. Maka itu kata Al-Jabbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Jabbar di sini asmanya Allah, namanya Allah, itu Allah menguasai semua makhluk dan tidak ada yang bisa keluar daripada kehendaknya dan seluruh makhluk tergerak sesuai dengan kekuasaan irodahnya, keinginan Allah, baik mereka yang taat atau mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah daripada Al-Jabbar. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi, kalimat Al-Jabbar ini banyak sekali berbeda pendapat para ulama untuk menyalahpahami, untuk tidak memberikan salah paham terhadap konteks Al-Jabbar. Karena Al-Jabbar ini kalau untuk manusia, itu bahaya sekali. Adalah maknanya adalah tercela. Sebagaimana dalam Al-Quran, bahwasanya Allah menggambarkan penguasa yang memaksa dan mendolimi, itu adalah wama anta alaihim bijabbarin. Kau itu memaksa, kau itu mendolimi, itulah manusia. Atau Allah mengatakan, kauman jabbarin, orang yang besar dan menakutkan, suka menindas orang lain, itu adalah disebut kauman jabbar. Kemudian yang ketiga, orang yang sombong. Walam yaj'alni jabbaro, kata Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada lagi orang-orang yang bertindak membunuh atau bertindak kasar dengan makhluk yang lain. Sebutkan dalam Al-Quran, wa idha batashtum jabbarin. Kalau kalian ditindak keras dengan orang-orang yang jabbar, orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar atau membunuh, maka disebut daripada al-jabbar. Maka sifat ini Bapak Ibu, itu merupakan sesuatu yang keburukan kalau dinisbahkan kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, maka ini merupakan hasil kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pun tidak pernah disertai dengan kedoliman terhadapnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sifat yang Allah sebutkan atau asma yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Al-Mutakabbir. Nah, Al-Mutakabbir ini Bapak Ibu adalah nama yang disebutkan oleh para ulama adalah zat yang memiliki keagungan dan kesombongan yang benar. Bukan kesombongan yang lahir daripada kekurangan seperti manusia. Tetapi Allah pantas untuk diagungkan. Allah pantas untuk ditinggikan. Allah pantas untuk sempurna. Maka dia dianggap sebagai mutakabbir. Sosok yang maha, mungkin kita bahasakan maha sombong. Tapi Allah kesombongannya adalah sosok yang memang membuktikan bahwa Allah itu tinggi. Allah itu sombong karena Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama tiga ini yang di ayat terakhir itu Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir itu mengajarkan kepada kita dua hal besar Bapak Ibu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat harapan. Dia yang maha perkasa, maha memperbaiki dan maha mengatur segala urusan manusia. Yang kedua Bapak Ibu dari tiga nama ini, sifat-sifat keperkasaan Allah ini mencegah untuk kita manusia, apalah kita ini. Kita manusia penuh dengan kesombongan yang dimana kita penuh dengan kelemahan. Kita ini dhaif. Kita butuh terhadap Allah. Secara fitrahnya manusia kita butuh terhadap hal yang lain. Kita tidak akan bisa la yahtaju ila insanin akhar. Kita tidak akan bisa mampu untuk bersandar kepada manusia yang lain. Maka kita harus bersandar kepada mereka. Kita butuh terhadap mereka. Sedangkan Allah Ta'ala itu kesombongan hanya milik padanya. Karena Allah tidak pernah bergantung kepada siapapun. Maka Bapak Ibu, siapapun yang mencoba memberikan label terhadap dirinya dengan kesombongannya, maka ia akan hancur, kata para ulama, dengan kesombongannya itu sendiri. Makanya kata Nabi SAW, وَمَنْ تَكَبَّرَ فَقَدٍ خَفَتْ. Siapa yang bertakabur atau siapa yang sombong, sungguh Allah turunkan derajat. Tetapi tawadu, hendaknya Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah syair yang disampaikan oleh para ulama.
Dan ini adalah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmunya Allah, kalau orang mau belajar, itu pasti anti terhadap orang yang sombong, orang yang tidak pernah beradab terhadap gurunya. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti halnya aliran air yang tidak akan mungkin naik ke atas, tapi turun ke bawah. Sama ilmu. Ilmu akan turun dari Allah kepada manusia yang tawadu, kepada manusia yang rendah hati, yang tidak menyombongkan apa yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dari kata al-mutakabbir, dari kata al-aziz, dari kata al-jabbar, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang merupakan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Bapak Ibu, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ditanya bahwasanya kalaulah sifat mutakabbir pada manusia dianggap kehinaan, kenapa Allah dikasih dengan kata sifat al-mutakabbir? Nah, Al-Imam Syekh Mutawalli menjawab bahwasanya manusia sebenarnya itu tidak memiliki keagungan apapun. Bahwasanya manusia hidup berasal dari tanah, berasal daripada cairan. Bahkan manusia hidup dengan pinjaman nikmat, kata Syekh Mutawalli. Dan kemudian nanti ketika wafat kembali menjadi tanah. Maka Bapak Ibu, jika mengaku tinggi seorang manusia, pada hakikatnya dia sedang berbohong. Jika mengaku terhadap dia dengan kesombongannya tinggi, maka dia sesungguhnya dia adalah kadzab, menambah kekurangannya dengan kebohongan tentang keagungan yang tidak dia miliki. Namun Bapak Ibu, ketika Allah menampakkan kebesarannya, yaitu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu adalah kesempurnaan bagi Allah. Kenapa? Pantas bagi Allah untuk menunjukkan kibrianya, untuk menunjukkan kesombongannya. Kenapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang membimbing kita untuk menuju kepada keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, subhanallahi amma yusyrikun. Ayat ini ditutup dengan kalimat subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada hal-hal yang disekutukan. Artinya apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu menegur kepada kita yang sombong. Kalian yang penuh kekurangan itu mengaku tinggi, mengaku sudah memiliki jabatan dan semacamnya. Padahal ketinggian yang paling benar, ketinggian yang paling hakiki hanyalah milik Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan, Al-Khaliq, zat yang menetapkan segala sesuatu. Al-Bari, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan penciptaan jasad, bukan sifat atau warna. Al-Musawwir, baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Allah memberikan warna, struktur, postur, keindahan bagi makhluknya, dan ini tiga ini nama sesuai dengan urutan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terkhusus kepada manusia. Al-Khaliq, Allah menentukan dulu manusia diciptakan, si fulan ada atau tidak. Allah takdirkan hal tersebut. Itulah Al-Khaliq. Kalau Allah menakdirkan bahwasanya si fulan ini lahir di dunia di tahun sekian, di tanggal sekian, maka Allah mewujudkan jasadnya. Inilah Allah di sini Al-Bari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warna kulit, memberikan bentuk wajah yang indah, memberikan bentuk fi ahsani takwim dengan sebaik-baik bentuknya, yaitu adalah manusia. Itulah Allah adalah Al-Musawwir. Maka urutan ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan dengan ilmunya, menciptakan dengan kehendaknya dan kekuasaan yang begitu sempurna. Lahul asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Di dalam ayat yang lain mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Di dalam ayat yang lain mengatakan wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna. Maka Bapak Ibu, Allah itu memiliki Asmaul Husna 99.
di dalam Al-Quran. Sebenarnya guru kami Syekh Ali Juma itu menghitung Asmaul Husna itu ada 200 lebih. Kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 99 ini itu tauqifi yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Yang ada dalam Al-Quran 99. Maka Allah mengatakan bahwasanya walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengannya. Apa maksudnya ini? Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, waman ahsoha dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Makna daripada ayat ini dan hadis ini, dua tadi yang kita sebutkan, adalah sesuatu yang kalau kita menghayati, meresapi, dan memahami benar-benar sifat Allah dan merasakan keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga ketika kita merasapi semua apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan semakin tunduk kepada Allah. Kita akan semakin khusyuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surah Al-Hasyr ini dengan dua nama. Pertama Al-Aziz, yang kedua adalah Al-Hakim. Maha perkasa dan maha bijaksana. Yang dimana menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah Ta'ala itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit mengutip terakhir kesimpulan daripada apa yang kita temukan pada hari ini, bahwasanya saya tadi baca dalam kitab Ad-Durrul Manthur bahwasanya orang yang membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribu linnasi la'allahum yatafakkarun. Kemudian dia menaruh tangannya di kepala. Sebagian riwayat mengatakan dua tangan begini, sebagian riwayat mengatakan disimpan di sini. Maka Imam Ali mengatakan orang yang menaruh ke tangannya tersebut itu mendapatkan atau menghilangkan sakit kepala. Jadi kita kalau kita baca lo anzalna hadzal Qur'an, ini riwayatnya sahih Bapak Ibu. Dan Nabi SAW diajarkan kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mendapatkan dari Allah bahwasanya kalau membaca lo anzalna hadzal Qur'ana hendaknya disunnahkan memegang kepala kita. Bisa begini, atau bisa belakang. Tujuannya apa? Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya menguatkan otak kita untuk berpikir tidak lagi pikun dan menghindari kepikunan. Sebagian juga Imam Ali mengatakan menghindari yang namanya sakit kepala. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sakit kepala, insya Allah dengan keutamaan-keutamaan tersebut, ya kita bisa membaca lau anzalna hadzal Quran, kemudian kita menaruh di kepala. Jadi riwayatnya itu nyambung. Kalau saya lihat baca dari riwayatnya, fawada'at yadahu ala ra'si. Kemudian fawada'tu yadi ala ra'si. Saya meletakkan tanganku di kepalaku. Nah, itu sebagai bentuk ta'ziman terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Dalam tafsir Al-Kasyaf juga, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menyebutkan bahwasanya man qara'a surat Al-Hasyr ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Makanya Bapak Ibu nanti, kalau Bapak Ibu misalkan ada melihat orang yang lagi wirid, baca zikir, kemudian dia meletakkan kepalanya. Kalau nggak salah di Wirdul Latif juga itu ada, di Wirdul Sakron juga ada, dan di Rotibul Ratibul Attas, atas. Ah. Rotibul Attas Al Habib Omar Al-Attas itu dipegang kepalanya. Nah, saya mendapatkan ijazah dari Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri bahwasanya itu roti bihada, kata Al Habib Umar Al Attas, Al Habib Umar Al Attas mengatakan roti bihada khairum min arba'ina haris. Rotibku ini, bacaanku ini, wiridku ini itu lebih baik daripada 40 penjaga. Jadi ini merupakan kemuliaan yang mungkin kita bisa baca. Saya kira seperti itu Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bimuradi. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah.
Ustadz. Eh, ini paket lengkap, paket komplit, Masya Allah. Dari tafsir Alhamdulillah. Al-Quran, dari pendapat para ulama, dari pendapat para salafun shalihin juga ada semuanya. Dan juga yang menarik adalah bahwa ayat ini memang Allah memperkenalkan Allah ya, memperkenalkan dirinya yang antum bilang tadi bahwa itulah keistimewaan. Anda lihat bahwa keistimewaan surat Al-Hasyr di akhir ini adalah Allah sedang memperkenalkan dirinya, kekuasaannya, maha eh, segalanya itu dituangkan dalam ayat ini, Masya Allah. Tabarakallah. Dan juga sebenarnya tadi Ustadz, Anda tuh mau nanya, notaris ini banyak pusing, Ustadz. Pekerjaannya banyak ketemu klien. Nah, pegang kepala ternyata dijawab oleh antum ini. Mudah-mudahan notaris Muslim Indonesia yang hari ini hadir, yang besok ada kerjaan Senin pusing, baca surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Insya Allah menghilangkan kepusingannya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, ada pertanyaan sudah ada masuk, Ustaz. Ini dari sahabat Jannah itu Siti Rasa. Ini mau ditanya langsung atau mau dibacakan kepada Ibu Siti Rasa? Dibacakan aja nggak apa-apa. Oh, Terima oke. kasih. Ibu Siti Rasa dari mana ini? Dari notaris mana atau dari daerah mana? Saya di Tangerang Kota, Bapak. Oh, Masya Allah, dari Tangerang Kota. Tempatnya Pak Ketum ya. Iya, Masya Allah, NMI Banten. Merwil Banten. Baik, Ustadz, dalam syukron. Afwan, Ibu, dalam awal surah dan akhir surah Al-Hasyr disebutkan apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Pertanyaannya, apakah hanya makhluk hidup saja yang bertasbih atau semua ciptaan Allah seperti batu, air, udara, api, matahari, bulan, bintang juga bertasbih atau semua makhluk bertasbih? Pertanyaan Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, adab yang baik ketika mendengarkan Al-Quran adalah diam-diam di sini hanya lisan saja atau fisik juga. Bagaimana jika mendengarkan Al-Quran sambil beraktivitas? Contoh sambil memasak atau sambil bekerja di kantor, sambil ngetik akte gitu ya, sambil ngetik apa AJB atau apa. Apa kita termasuk orang yang kurang adab? Jadi mendengarkan Al-Quran, saya mah kayak di mobil, Ustaz, kadang kita ngobrol berdua gitu, tapi Al-Quran apa di eh, sound musik di mobil gitu. Apa kita termasuk orang yang kurang adab? Syukron. Gitu Ustaz. Fadal. Pertama, masalah bertasbih seluruh makhluknya. Jadi ini banyak sekali periwayatan-periwayatan terhadap bagaimana hewan-hewan atau makhluk-makhluknya Allah itu bertasbih. Salah satu keagungan Nabi Muhammad SAW, kalaulah Nabi Sulaiman berbicara dengan burung atau berbicara dengan hewan menggunakan bahasa hewan, kalau hewan ini berbicara dengan bahasa Arab karena mengagungkan Nabi Muhammad. Dari hal tersebut, ini disebutkan oleh Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Salah satu keagungan Nabi Muhammad. Nah, dalam hal masalah ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya itu semua bertasbih di hadapan Allah. Bahkan di dalam riwayat, sekalipun dipertentangkan oleh para ulama riwayatnya, seekor anjing itu mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqani kalban liannani ashkurillah. Saya bersyukur kepada Allah menjadikan saya sosok anjing karena aku bersyukur kepada Allah. Tapi ada makhluknya Allah yang Allah ciptakan justru tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Ini sebagian riwayat yang mungkin masih dipertentangkan. Ala kulli hal, para ulama kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan semua makhluknya, baik itu hewan yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, jamadat, jamadat kalau bahasa Arabnya, itu semua bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kenapa dalam nanti riwayat bahwasanya di akhirat kelak semua apa yang di sekitaran kita akan menjadi saksi berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih menjadi pertentangan para ulama, tapi pada intinya adalah semua ciptaan-ciptaan Allah itu bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita makhluk juga manusia itu harus bertasbih kepada Allah. Kapan saja kita harus bertasbih kepada Allah. Tetapi karena ada kesibukan dan ada hal yang lain sehingga kita apa namanya meninggalkan hal tersebut.
Ya, saya kira seperti itu jawabannya. Sebagian juga para ulama mentafsirkan yusabbihu lillahi ma fis sama atau sabbaha lillah atau subhanalladzi ila akhiri. Kata-kata tasbih yang disebutkan bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Ini menunjukkan semua makhluk Allah itu wajib kita berikan rahmat terhadapnya. Kita harus berikan kasih sayang terhadapnya. Kalaulah kita memiliki alam, memiliki tanah dan semacamnya, kita harus rawat. Kita berhak atas segala tersebut itu. Tapi itu semua pemberian nikmat dari Allah. Maka kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan seadil-adilnya. Kita berikan hak mereka. Kita berikan makanan terhadap makhluk hidup yang lain. Saya kira seperti itu. eh, Konsep daripada yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian pertanyaan kedua, bahwasanya bagaimana ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, adabnya perlu dengan lisan atau fisik. Nah, para ulama kita bersepakat bahwasanya harus dengan lisan. Minimal Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hendaknya kita diam. Agar kenapa rahmat Allah mengalir kepada kita. Maka tadi pertanyaannya, kalau kita menyetir kemudian kita lagi ngobrol, kemudian ada ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya Bapak Ibu, ketika kita ngobrol, kemudian ada ayat-ayat Al-Quran, obrolan kita masih diperbolehkan oleh para ulama, tetapi hendaknya kita tidak berbicara terhadap hal-hal yang bersifat keburukan, hal-hal yang bersifat ghibah, atau hal-hal yang bersifat aib. Karena bagaimanapun, kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran melalui sound atau melalui speaker tersebut. Makanya kata Al-Quran, wa idza quriya Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kau harus dengarkan. Kau harus diam. Ini tidak bermakna adalah perintah yang wajib, tapi perintah yang sunnah. Hendaknya memahami makna ayat Al-Quran ketika mendengarkannya itu kita beradab dengan ayat-ayat Al-Quran. Sama dengan azan Bapak Ibu. Nah, ini dalam azan ini kalau ini sedikit sekadar informasi aja. Kenapa kita kalau azan kita nggak boleh bercerita? Karena ada riwayat Nabi SAW dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Qulub, Alamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi itu mengatakan bahwasanya ada riwayatnya Nabi barang siapa yang berbicara ketika azan itu matinya su'ul khotim atau matinya itu bisa mati mendadak. Nah, ini hendaknya kita berhati-hati, sopan terhadap syiar-syiar yang dibacakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu jawabannya Bapak Ibu yang mungkin saya bisa jawab. Baik, yang baik Ustadz, terima kasih banyak. Untuk Ibu Siti Rasa mungkin cukup ya, atau ada tambahan sedikit, atau cukup? Cukup. Tapi ada Cukup satu ya? yang mengganjal. Misalnya Iya kita boleh. berdoa dengan Asmaul Husna dengan bilangan tertentu itu gimana Ustadz? Misalnya Boleh, harus kita zikir eh, sebanyak 21 kali atau 100 kali. Misalnya Ar-Razak atau Al-Latif dengan bilangan tertentu itu dibenarkan atau tidak Ustadz? boleh, Syukron. boleh. Boleh. Jadi begini Oh, Bapak Ibu. baik. Jadi para ulama kita kenapa mengajarkan harus wirid sekian, harus baca sholawat sekian, harus membaca ini sekian. Tujuannya itu sebenarnya kita harus tuh bisa melazimkan Asmaul Husna sebanyak-banyaknya. Karena kita ini orang Ajam, orang Indonesia. Kadang kalau kita membaca sesuatu itu kadang bosan, makanya kita menggunakan melalui apa namanya melalui bilangan. Dan Nabi SAW mengajarkan hal tersebut. Tujuannya apa? Dengan tujuan melazimkan bacaan-bacaan wirid. Nah, kenapa Bapak Ibu? Perbedaan kita manusia dengan hewan adalah hewan tidak punya wirid. Sedangkan kita manusia ada. Maka kita harus ada pegangan bacaan doa yang kita bacakan. Terkhusus yaitu adalah Asmaul Husna. Misalkan ya Razak berapa kali, ya Fattah berapa kali dan semacamnya. Eh, itu tujuannya untuk kita melazimkan setiap hari apa yang kita harus baca. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan kita bisa mengatur dengan waktu kita, minimal kita membaca sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada bacaan tertentu yang kita harus baca dengan sekian bilangannya, itu merupakan sesuatu yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang dianggap sesat dan semacamnya. Saya kira seperti itu. Ya, Syukron. eh, iya, Jazakallah khairan Afwan, kasiran Ustadz. Afwan. Ibu Siti Rasa sedikit juga saya tambahkan Ustaz, Afwan Ustaz, saya tambahkan sedikit.
kalau kita Silakan. lagi ngasah pisau, kalau ngasah pisau 1 kali sama 10 kali lebih tajam yang 10 kali. Jadi kira-kira kalau Allah, kita makin asah itu pisau, maka makin tajam, makin banyak kita asah. Seperti itulah juga wirid, Allah, Allah. zikir. Jadi Betul. makin banyak kita baca, makin tajam. Kalau makin tajam berarti Allah akan lebih cepat mengabulkannya, kira-kira gitu. Itu sedikit lah kira-kira tambahan. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Sidrasa. Ini mungkin pertanyaan berikutnya dari Ibu Narti. Sama-sama. Dari sama-sama, Ibu. Ibu Narti dari Makassar mungkin mau dibacakan atau mau langsung tanya? Dibacakan aja. Ini Ibu Narti yang Dibaca. dari Makassar, betul? Iya. Ustaz, Apa Masya Allah Ibu kabar? Narti. Baik, Iya. Alhamdulillah Bu. Ibu sehat ya semua. Iya. Alhamdulillah. Terhadap perintah untuk selalu membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran dengan memakai HP dibenarkan dan tidak mengurangi keagungan dan pahala bagi orang yang membacanya? Karena terkadang bila seseorang sedang safar atau berjalan, maka HP adalah salah satu media untuk membaca Al-Quran. Bagaimana? Yang kedua, itu yang pertama Ustadz, baca Al-Quran pakai HP. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya bagi orang yang sedang membaca Al-Quran sambil bercerita dengan orang lain yang ada di sekitarnya? Oh, ini sama dengan yang tadi ya, mungkin Hmm. sudah. Fadhol Ustadz. Pertama, masalah HP dalam Al-Quran. Maka HP dalam Al-Quran, ketika Al-Quran sudah terbuka, di saat itu HP kita menjadi mushaf. Maka hendaknya kita menghindari aplikasi-aplikasi lain itu terbuka. Itu sebagai bentuk kita tuh menghargai terhadap Al-Quran. Nah, apalagi Bapak Ibu, ketika sudah membaca Al-Quran dalam HP, seringkali kadang kita lupa bahwasanya Al-Quran masih terbuka dalam tabnya. Maka kita masuk ke WC, maka kita seakan-akan membawa mushaf dalam Al-Quran. Jadi, keagungan mushaf Al-Quran, kalau di dalam HP, ketika kita sudah membukanya, maka itu sudah menjadi mushaf ayat Al-Quran. Berbeda kalau kita sudah menutupnya atau menghilangkan tabnya sama sekali, maka di saat itu HP kita sudah bukan lagi mushaf. Maka hendaknya dalam hal masalah masalah HP dalam mushaf ini, pahalanya sama dengan kita memegang mushaf. Pahalanya sama kita melihat mushaf. Tetapi hati-hati dalam menggunakan eh, apa namanya Al-Qur'an di dalam eh, apa namanya aplikasi HP. Dan juga hati-hati juga Bapak Ibu. Kalau bisa mendownload atau mencari aplikasi-aplikasi Al-Qur'an yang bisa dipercaya. Karena kadang banyak sekali aplikasi itu menyesatkan atau berbeda ayat bentuk tulisannya dan berbeda kalimatnya, diubah. Karena biasanya ini orang-orang yang mau jahat lah sama agama-agama kita, maka hendaknya kita berhati-hati. Maka carilah aplikasi yang bisa dipercaya. Kalau kita punya di Indonesia ada kan NU Online atau Muhammadiyah atau apa, ya kita bisa lihat di situ ada jadwal azannya, ada apa, semua lengkap di situ. Kita bisa gunakan aplikasi tersebut untuk kebaikan kita. Saya kira seperti itu jawabannya. Jadi keagungan Al-Quran kalau dalam HP sama dengan keagungan kita membawa mushaf. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi hati-hati dalam menggunakan mushaf dalam Al-Quran. Jangan sampai kita tidak sengaja membawanya HP ini ke dalam WC atau kamar mandi. Atau kita memegang HP kemudian mushaf masih terbuka dalam keadaan kita tidak suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhu illal mutahharun." Kalian tidak boleh sentuh ayat-ayat Al-Qur'an kecuali dalam keadaan sudah bersuci. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah senang bagi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Maka hendaknya dalam hal memegang mushaf harus dalam keadaan bersuci. Saya kira seperti itu. Adapun yang kedua tadi saya sudah jawab, tetapi pada intinya sama halnya di Mesir. Di Mesir ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Mesir, itu seluruh taksinya, kebanyakan taksinya atau angkotnya itu ayat-ayat suci semua. Apalagi kalau di pagi hari, semua ayat-ayat Al-Quran dinyalakan. Nah, biasanya dipakai untuk cerita dan semacamnya, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keberkahan dari ayat Al-Quran dan semacamnya. Itu merupakan kebiasaan baik. Kalau kita berbicara, ya minimal kita beradab terhadap Al-Quran dengan cara berbicara atau sesuatu yang baik lah kita keluarkan dalam lisan kita. Saya kira seperti itu. Baik, Ustadz, Masya Allah. Eh, Bunda Ibu Narti sudah cukup ya? Sudah cukup jelas tadi ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Narti.
dari Makassar. Baik, ini tambahan saja Ustadz dari Bunda Yang. Berarti untuk yang sakit mata pun kita letakkan di mata kita biar terang. Ini sepertinya tadi taruh telapak tangan di kepala. Ini Masya Allah ini jadi baik ini. Biar terang dan sakit apapun juga. Saya dulu pernah melihat seorang ustadz yang cukup kondang membacakannya ayat ini untuk seorang artis yang sedang sakit parah. Begitu Ustadz ya. Fadhol Ustadz bisa dikaji sedikit. Betul Ya, ditaruh di mata jadi atau di mana? eh, pertama, konsep ayat Al-Quran itu adalah syifa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un linnas wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz dhalimina illa khasara." Kami menurunkan ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya ada obat, di dalamnya ada kesembuhan bagi orang yang membacanya. Fihi shifaa'un linnas. Kemudian Allah menurunkan juga rahmat bagi orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu konteksnya dulu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita senang dengan ayat Al-Quran, kita baca, kita menggunakan atau menutup mata. Sekalipun ini nggak ada hadisnya, Bapak Ibu ya. Saya tekankan ini nggak ada hadisnya. Selama saya mempelajari hadis dalam ini kitab saya Fathul Bari, itu tidak ada bahwasanya kita meletakkan di mata dan semacamnya. Kalau di kepala memang ada hadisnya dan ini mutawatir. Tapi kalau riwayat yang lain di mata dan semacamnya itu tidak ada. Tapi kalau kita meyakini konteks Al-Quran bahwasanya itulah syifa atau obat, maka itu menjadi penyembuh bagi orang yang membaca ayat Al-Quran. Atau lebih ahsannya juga Bapak Ibu, misalkan kita membaca depan orang sakit, kita membaca Yasin, atau kita membaca Al-Waqi'ah, atau kita membaca apapun ayat-ayat suci Al-Quran di depannya, mengharapkan dengan keberkahan kita membaca ayat Al-Quran, Allah memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Nah, Ustaz, kita meyakini insya Allah menjadi obat buat yang sakit gitu Ustaz ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rasmi Amin. Fadol untuk bisa langsung bertanya Iya, sepertinya. terima Silahkan. kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rasmi dari Makassar, Ustaz. Setia Iya, mengikuti tausiah ini setiap minggu walaupun saya bukan dari notaris. Eh, Yang saya mau tanyakan, saya mau tanyakan Ustaz, tadi disampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau saya tidak salah menyimak tadi, 10 kebaikan. Nah, dalam kaitannya dengan membaca secara benar atau sesuai dengan tajwidnya, yang saya mau tanyakan di sini adalah ketika kita membaca misalnya dengan tajwidnya kurang benar, apakah harakatnya pendek dan sebagainya, Ustaz, apakah tetap kita mendapatkan pahala seperti yang Ustaz tadi sampaikan, yaitu 10 kebaikan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Walaupun saya juga sudah berusaha untuk bagaimana belajar untuk tahsin, Pak Ustaz ya, membaca dengan benar dan seterusnya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak Ustaz, tadi saya itu terpental. Saya tidak mengikuti terapi yang Ustaz sampaikan, manfaat daripada ayat-ayat tadi yang Ustaz sampaikan sebagai salah satu obat ya untuk mata, kepala dan sebagainya. Mohon diulang singkat aja Pak Ustaz. Tadi saya terpental, tidak ikut semuanya. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama di dalam hadis Nabi SAW dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan ta'ta'ah, terbata-bata, wa huwa syaqqun 'alaihi, kemudian dia ragu dalam pembacaannya, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetapi kalau dia membaca sesuai dengan tahsinnya, sesuai dengan bagusnya lafalnya, pelafalan ayatnya, maka dia mendapatkan 10 pahala. Masya Maka Allah. otomatis membaca dengan yang baik dan benar itu mendapatkan 10 kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita misalkan kita udah uzur, sudah tidak ada lagi kemampuan untuk mempelajari Al-Quran. Sekali lagi, dalam mempelajari Al-Quran, Allah memberikan keluasan bagi hambanya, baik itu masih kecil atau sampai tua, tetap masih diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita sudah uzur Bapak Ibu, sudah tidak bisa lagi menghafal, minimal kita memperbaiki tajwid. Saya Masya rasa Allah. dari notaris Muslim ada kajiannya juga tentang tahsin setiap minggu. Mungkin ibu-ibu sekalian yang bukan notaris bisa ikut kajiannya, tahsinnya, memperbaiki bacaan. Dengan tujuan apa?
kita berlomba-lomba memperbaiki ayat-ayat Al-Quran. Jadi, untuk apa nantinya ketika kita mengajarkan anak-anak kita terhadap Al-Quran, mengajarkannya terhadap sesuatu yang baik dan yang benar. Itu pertama. Kemudian yang Masya Allah. kedua, dalam surah Al-Hasyr di ayat ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Ini ada dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Nah, Durrul Mansur ini dalam kitabnya itu menafsirkan bahwa ketika membaca "Lau anzalna hadzal Qur'an", itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk meletakkan tangannya di kepala. Kemudian hal ini diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian jalur periwayatannya, dan ini saya lihat riwayat itu panjang sekali. Saya melakukan hal tersebut, meletakkan tangan saya di kepala. Kemudian saya membaca "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Kemudian kalimatnya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ini akan menghilangkan penyakit sakit kepala. Selain daripada itu, khasiatnya atau manfaat orang yang membaca hal tersebut itu adalah menghindari dia daripada kepikunan atau lupa Masya Allah. terhadap. Jadi menekankan kepada kekuatan hafalan kita. Saya kira seperti itu kita membaca "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitu" ila akhiril ayat. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Terima Masya kasih Allah, Pak terima Ustaz. kasih. Terima kasih Pak Ustaz, sangat Iya, bermanfaat. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Ibu Rasmi. Boleh diajak keluarga, sahabat, walaupun bukan notaris, bisa ikut kajian kita. Karena memang ini kajian untuk umum yang diadakan oleh Notaris Muslim Indonesia. Insya Baik, Allah Pak Ustaz, saya akan sebarkan, saya akan terima teruskan kasih. kepada Masya keluarga. Allah Ibu Rasmi. Dan saya berminat untuk ikut yang tahsinnya itu yang Pak Ustaz tadi sampaikan. Kalau boleh dikirim linknya, saya ingin untuk memperdalam masalah tahsin. Terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan berikut Ustadz dari Ibu Leti. Sebelum kita tutup nanti karena sudah 7.50 di waktu di sini Ustadz. Mau bertanya Ustadz, apakah sekarang di Madinah masih ada Bani Nadir atau orang-orang Israel yang mungkin berdiam di sana atau mengakui ajaran Nabi Muhammad atau mungkin juga tidak? Fadhol Ya, Ustadz. pertama, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaklukkan kota Mekkah, yaitu Fathu Makkah, kemudian Hujjatul Wada', di saat itu seluruh masyarakat tidak ada lagi yang namanya kesukuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan hal tersebut, sehingga satu suku dengan suku lain beranak pinak, menikah, kemudian tidak ada lagi kesukuan, sehingga Bani Nadir sudah tidak ada lagi, karena Bani Nadir juga berpindah dari kota Madinah ke Khaybar, ke Arab bagian utara sana, dan suku-suku yang lain juga seperti itu, seperti Umar bin Khattab Al-Adawi, itu tidak ada lagi kesukuannya, atau Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada lagi kesukuannya, Al-Hashimi dan semacam, tidak ada lagi, semuanya sudah hilang. Nah, jadi dalam hal innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik najis itu bukan bermakna najis fisik Bapak Ibu, tetapi tidak boleh tinggal dan menetap di tanah haram. Tanah haram ini apa? Kalau di Mekah itu dari Bi'ru Air sampai ke Jabal Uhud, itu namanya tanah haram. Maka di tempat itu tidak boleh masuk orang-orang kafir atau orang-orang musyrik lah. Di Mekah pun seperti itu, innamal musyrikun najas. Makanya di Mekah itu ada jalan, ada lil muslimin faqat wa ghairil muslimin. Ada jalan untuk orang muslim, ada jalan untuk non Ini muslim. Jadi kebetulan terakhir ke berangkat sama-sama tidak boleh berangkat itu masuk baru. pada jalur non muslim masuk kepada jalur muslimnya. Saya kira seperti itu jawabannya. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya orang bisa menetap selain daripada orang muslim yang ada di kota Mekah dan Madinah. Berbeda kalau di Jeddah, Bu. Kalau di Jeddah mungkin ya masih banyak dan lain-lain. Karena apalagi di Mesir ini 40% orang Kristen, 60%-nya orang muslim. Dan banyak negara-negara Arab lain yang masih ada orang-orang Yahudinya, masih ada orang-orang Nasraninya. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih. Ibu Leti, sudah cukup atau ada pertanyaan tambahan sedikit mungkin? Atau sudah Cukup, cukup? cukup Bapak Ali. Ya, Cukup ya, terima kasih terima kasih. Ustaz. Syukron, Masya Allah, jazakillah. terima kasih Ibu Leti. Baik, mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi dari sahabat Jannah semua yang mungkin masih ada yang mau sebelum kita
minta Ustadz Muhammad Akil untuk memberikan kesimpulan terhadap kajian kita pada pagi hari ini. Cukup ya? Mungkin sudah tidak ada lagi Ustadz. Fadol Ustadz untuk Pak Ketum, mau ada pertanyaan Pak Ketum? Tidak? Cukup. Cukup, baik Pak Ketum. Ya, Sebetulnya ada, dipersilakan. sebetulnya Oh ya ada. gimana Fadol? Fadol Pak Ketum. Jadi tidak jadi tidak penasaran Pak Ketum nanti. Ya, Ustadz, membaca Al-Quran itu yang tadi Ustadz jelaskan harus dalam keadaan bersuci. Tapi kadang-kadang, mohon maaf Ustadz, dalam perjalanan ke Bandung saja, kadang-kadang kita setelah rest area itu ke Bandung misalnya Ustadz ya, misalnya ya apa ya, kentut apa gitu ya. Ya. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi kita Hmm. keinginan untuk membaca Ustadz. Artinya, apakah haram membaca kitab suci tanpa wudhu? Apakah hukumnya? Apakah tetap kita beroleh pahala? Karena memang kita agak kesulitan untuk bersuci dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu saja Ustadz. Syukron. Pertama, dalam hal kita beribadah kepada Allah, kalau Allah sudah kasih keluasan, maka hendaknya kita keluasan kita yang kita ambil. Misalkan dalam hal berkendara, kita tidak dianjurkan untuk berwudu, kita bisa untuk menggantinya dengan cara bertayamum. Itu pertama. Kedua, dalam membaca ayat Al-Quran, kalau misalkan itu bukan satu mushaf, misalkan buku-buku zikir Bapak Ibu, itu kita tidak dianjurkan untuk berwudu. Karena itu bukan mushaf, itu merupakan zikir. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kalau orang lagi haid, itu boleh mendaras Al-Qurannya. Mendaras Al-Quran tapi tidak boleh sentuh mushafnya. Karena yang dilarang adalah menyentuh mushafnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya buku-buku zikir, kemudian tidak bersuci, tidak apa-apa. Tetapi kalau bersuci, itu lebih ahsannya. Saya kira seperti itu. Ya, Jadi dilarangnya itulah mushafnya. kalau musab bersuci lah Ustadz ya. Iya, diganti dengan bertayamum. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, seperti itu. Syukran Itu Ustadz. dalam keadaan-keadaan tertentu Ustadz ya. Ya. Ya, Iya, Maksudnya baik baik. dalam keadaan-keadaan tertentu daripada tidak membaca gitu. Karena kan betul. saat sahabat Jana ini kan banyak tergabung misalnya dalam grup Al-Muluk. Mereka udah batas waktu harus store membaca Al-Muluk setiap hari gitu. Mereka nggak sebagian besar juga mungkin pada hafal. Jadi mereka tanpa membaca mereka melafalkan boleh ya Ustadz ya. Boleh, boleh. Atau sebagian juga, saya ini dapat dari para ulama, guru kami Syekh Ali Juma itu, Quran terjemah, Quran yang ada terjemahannya, itu masih diberikan toleransi untuk tidak dalam keadaan tidak berwudu. Sebagian ini pendapat ini aja. Sebagian kalau mau berhati-hati lagi, ya sebaiknya berwudu. Tapi karena kalau Quran terjemah itu, kalau kebanyakan terjemahnya dibanding ayatnya, itu biasanya dianggap tidak perlu untuk berwudu karena dianggap sebagai buku, bukan lagi mushaf Al-Quran. Nah, ini sebagian para ulama aja. Syukran Ustadz. Saya jadi tenang Ustadz karena saya Ya, sedang agak kurang berwudu juga gitu. Karena tertentu. Terima kasih banyak. ya. Kalau di rumah Baik, insya Allah selalu berwudu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ketum atas pertanyaannya juga bisa menginspirasi yang lain, mudah-mudahan. Ya. Eh, ada pertanyaan lain sebelum kita meminta Ustadz Muhammad Akil untuk memberikan kesimpulan. Cukup mungkin ya, Fadol Ustadz. Masih ada di chat satu lagi. Oh ada, oh ya Allah, tolong kirim. Oh Bunda Atik, Masya Allah. Mau langsung aja Bunda Atik atau dibacakan? Dibacakan aja. Oh ya, terima kasih Bunda Atik. Hamsun, di mute itu Maaf, mic-nya. maaf. Eh, ada orang menulis Al-Quran dan meletakkan di suatu tempat atau dijadikan jimat sebagian orang, apa boleh? Jadi ayat untuk jadi jimat Ustaz. Fadhal. Ya. Pertama, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, sebaik-baik yang namanya pegangan, al-wiqayah, perlindungan, adalah membaca Al-Quran. Itulah qiraatul Quran. Jadi dibanding kita menyimpan atau menaruhnya ayat-ayat Al-Quran itu sebagai jimat, sebaiknya kita lebih baik untuk kita baca. Nah, kebanyakan orang kita ini menaruh ayat-ayat Al-Quran di tulang tamu kita dan semacamnya. Tujuannya itu bukan sebenarnya sebagai jimat sebenarnya, tapi tujuannya adalah kita kalau lihat kita baca. Harusnya seperti itu Bapak Ibu.
Jadi kalau ada tamu kita baca ayat kursi dan semacamnya. Tujuannya apa? Menjaga rumah kita terhindar daripada hal-hal keburukan. Jadi pembacaan ayat Al-Quran itu yang menjadi azimah. Jadi jimat itu dari kata azimah, perlindungan. Membacanya itu merupakan bentuk perlindungan kita agar terhindar daripada keburukan. Kalau kita menuliskan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita menaruhnya di tembok atau di dinding misalkan, nah, itu sesuatu yang tidak dalam masalah. Selama kita meyakini bahwasanya tidak ada najis di situ dan tidak ada hewan-hewan yang berterbangan yang dekat dari situ yang menyebabkan hal tersebut itu najis, maka sebaiknya kita bisa menaruh di situ. Tapi kalau ada memang kita berkeyakinan bahwa nanti ada cicak atau ada kotoran-kotoran hewan yang mungkin menempel di dinding tersebut, maka sehendaknya tidak perlu kita apa namanya berikan ayat-ayat suci di dalam dinding tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu, jimat yang paling bagus adalah kita membaca Al-Quran, melazimi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Itu penjagaan buat kita untuk kita terhindar daripada kemaksiatan atau terhindar daripada keburukan atau terhindar daripada gangguan syaitan. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, sama juga sedikit Ustadz saya tambahkan. Ahlan. Kita suka sering lihat ada pajangan atau di tembok itu yang surah An-Naml ayat 40. Hadza min fadli Rabbi. Itu Rabbi, banyak kita betul, taruh tempat. betul. Nah, sebenarnya itu bukan buat jimat, sebenarnya memang betul, tapi Ya, hanya untuk mengingatkan kita bahwa ini betul. adalah karunia dari Tuhan, bukan kehebatan kita, bukan ini rumah bukan hasil dari kita, tapi hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya pengingat Ustaz ya. Betul. Saya dijazahkan itu hada min fadli Rabbi itu ditempel Hadza di min fadli Rabbi. pintu apa namanya pintu rumah dari Sayyidina Habib Al Jufri. Saya dapat juga dari Habib Umar itu membaca apa? Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Nah, Nah, nah. tentang rezeki Ya. itu. Nah, ya, saya kira seperti itu. Iya, itu bukan jimat, tetapi hanya Ya, mengingatkan kita, gitu betul. Ustaz ya. Nah, Bunda Atik, apa sudah cukup? Iya, Tapi memang cukup. memang ada orang-orang yang kadang-kadang suka menyalahartikan Bunda Atik. Jadi jimat, jadi apa gitu ya. Nah, betul Bunda Atik, saya setuju ini pertanyaan bagus. Baik Ustadz, Fadol Ustadz, untuk kasih kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sekaligus menutup, doa penutup Ustadz. Fadol. kalaulah Al-Quran itu seandainya turun di bumi, seandainya turun di gunung, kemudian gunung itu hancur dan tidak akan tahan karena kesucian kemuliaan Al-Quran, maka permisalan yang Allah buat ini bagi orang-orang yang berpikir, hendaknya kita menggunakan akal kita dalam memahami makna ayat Allah, bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang suci, Al-Quran merupakan kalam Allah yang mulia, yang harus kita sebagai umat Nabi Muhammad itu berbangga dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu adalah sebuah petunjuk yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak lekang oleh zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang kedua Bapak Ibu, menjaga ayat Al-Quran dan membacanya merupakan bentuk kita, tabungan investasi kita di akhirat kelak yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asmaul Husna, nama-namanya yang begitu indah, menunjukkan kekuasaan, keridhaan dan iradahnya, kudrahnya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, bahwa yang kita yakini sebagai Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir wa huwal Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul Asmaul Husna. Saya kira seperti itu, dengan melalui nama-namanya kita bisa mendekatkan, merekatkan kembali ibadah kita di hadapan Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sebuah riwayat kalau seorang hamba berdoa kepada Allah di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita doakan orang tua kita, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum
ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران. اللهم يا ربنا أشكو إليك ضعف قوتنا. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Rob, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang benar. Ya Rob, kumpulkanlah kami di akhirat kelak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waskina min yadihi syarifati syarbata ma'in la nadma'u ba'daha abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين